Jangan sesat, bisiklah hai yang lemah, ikut aku ke surga. Ya Rasul, datanglah, tolong kami yang lemah. Jangan tinggalkan kami dalam dunia gelap ini. Bila kami berduka, berikanlah damai sorga. Bisiklah hai yang lemah, ikut aku ke surga. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi melalui program 100 Hari Berdoa. Tanpa terasa, saudaraku sekalian, saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-73. Dan tentunya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan boleh mempertemukan kita pada kesempatan yang indah ini, di mana kita boleh merenungkan firman Tuhan, kita boleh berdoa bersama-sama, dan boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik saudaraku sekalian, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya undang, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Semawi yang bertahta dalam sorga, terpujilah kiranya nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau baik untuk selamanya. Kebutuhan kami saat ini, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudaraku sekalian, perenungan kita pada kesempatan yang indah ini terdapat di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Di sini dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku sekalian, kalau kita baca ayat ini, ada 5 poin penting yang kita harus renungkan. Yang pertama, yaitu bahwa Roh Kudus itu akan memimpin saudara dan saya kepada seluruh kebenaran. Kita tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. Dia telah menjelma menjadi manusia, dan Dia sendirilah adalah sumber kebenaran. Dan firman Tuhan kita ini adalah kebenaran. Dan isi atau tema firman Tuhan ini adalah
Yesus itu sendiri. Jadi saudaraku, Yesus adalah kebenaran, dia adalah sumber kebenaran, dia adalah jelmaan dari kebenaran itu sendiri. Lalu kemudian apa poin yang kedua? Poin yang kedua ialah Yesus berkata bahwa Roh Kudus tidak berkata dari dirinya sendiri. Jadi sekali lagi, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang ia katakan berasal dari Bapa, berasal dari Allah, dan berasal dari Yesus sendiri. Lalu kemudian, poin yang ketiga dikatakan, Roh Kudus akan memberitakan kepada saudara dan saya tentang hal-hal yang akan datang. Jadi semua yang akan terjadi di masa yang akan datang, Roh Kuduslah yang menceritakan. Nah, itulah sebabnya saudaraku sekalian, kalau kita baca Alkitab kita, Yohanes kekasih, di dalam kitab Wahyu, ia telah menuliskan bagaimana nubuatan kehidupan manusia dari masa ke masa sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang memberikan inspirasi kepada Yohanes untuk menuliskan nubuatan ini adalah Roh Kudus. Jadi saudaraku sekalian, firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang saat ini, semua nabi yang menulis kitab ini, atau semua penulis yang menulis kitab ini, diinspirasikan atau diilhami oleh Roh Kudus. Lalu kemudian poin yang keempat dikatakan di sini, Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Jadi saudaraku sekalian, Roh Kudus datang ke dunia ini dan ia meyakinkan saudara dan saya tentang siapa Yesus, sebab ia sendiri memuliakan Yesus. Kemudian poin yang kelima, ia akan memberitakan kepada saudara dan saya apa yang diterimanya melalui Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus akan memberikan kesaksian tentang Yesus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ia dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu kemudian ia tidak menyaksikan tentang Yesus, tentang kematian Yesus, tentang kemesiasan Yesus, tentang Yesus sebagai juru selamat, berarti itu adalah roh yang lain. Jadi sekali lagi, Roh Kudus memberikan kesaksian tentang Yesus. Nah, oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai pengikut Yesus adalah penting untuk mengingat akan pekerjaan Roh Kudus ini. Dan jika saudara dan saya terus mempelajari akan firman Tuhan, dan bukan hanya mempelajari, tetapi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang difirmankan Allah, maka saudaraku sekalian, Anda dan saya bertindak bukan dari diri saudara dan saya, tetapi itu adalah tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita baca satu kutipan yang ditulis oleh seorang penulis yang tentunya kita sudah sangat kenal, dan di dalam buku Desire of Ages halaman 671 mengatakan, melalui kitab suci Roh Kudus berbicara kepada pikiran dan menanamkan kebenaran dalam hati. Dengan demikian ia membeberkan kesalahan dan mengusirnya dari jiwa. Dengan roh kebenaran yang bekerja melalui sabda Allah, Kristus menaklukkan umat pilihannya kepadanya. Jadi saudaraku, luar biasa pekerjaan daripada Roh Kudus ini. Dan tentunya Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya setiap hari. Lalu di dalam bacaan 10 hari berdoa ini, saudaraku sekalian, ada dua orang yang memberikan kesaksian. Seorang yang bernama Pasanta
Dia mengatakan dia begitu berbahagia. Kenapa saudaraku dia begitu berbahagia? Karena melalui pandemik COVID-19 ini, ia banyak mengambil waktu, membaca Alkitab, membuat catatan, menonton khotbah, dan mendengarkan lagu-lagu rohani. Jadi ada berkat tersendiri melalui COVID-19 ini. Bahkan juga seorang yang bernama Carol, ia memberikan kesaksian bahwa oleh karena rahmat dan kebaikan Tuhan, setelah ia menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 selama 33 tahun, ia baru mengerti betapa pentingnya reformasi kesehatan itu. Bahkan ia bersyukur kepada Tuhan sebab sampai hari ini ia masih menjadi seorang vegetarian. Dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, demikian juga dengan saudara dan saya. Tentunya dalam kehidupan kita setiap hari, kita memiliki banyak tantangan. Bahkan situasi yang melanda dunia saat ini, yaitu COVID-19. Yang tentunya juga saudara rasakan di tempat di mana Anda berada. Dan saudaraku, janganlah kita takut. Janganlah kita khawatir. Tetapi marilah kita merenungkan akan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya, di balik pandemik COVID-19 ini, kita juga akan merasakan berkat-berkat Tuhan. Dan lebih khusus, kita semakin setia kepadanya. Baik saudaraku sekalian, saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang kami panggil melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, dan melalui perantaraan Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan dan menuntun kami ke jalan yang benar. Dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami ini manusia yang lemah. Kami ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Dan seringkali ya Tuhan, dengan kelemahan dan kekurangan kami, membawa kami jauh dari Tuhan. Bahkan meninggalkan akan kebenaran-Mu. Olehnya itu Tuhan, kami memohon, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikanlah hati dan pikiran kami. Layakkanlah kami menerima berkat-Mu pada kesempatan yang indah ini. Tuhan, melalui 100 hari berdoa, kami berdoa untuk beberapa permohonan doa. Di antaranya ya Tuhan, gereja-gereja yang sementara ini berjuang untuk pelayanan digital mereka karena kurangnya peralatan teknologi dan layanan internet. Mohon kiranya Tuhan menolong, membukakan jalan, dan memberikan petunjuk kepada mereka. Dan hamba-Mu juga berdoa kepada orang-orang yang percaya, anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 yang ada di Oman, yang saat ini ya Tuhan berusaha untuk mendapatkan ruangan untuk berkumpul, beribadah bersama setelah pandemik 19 ini. Tolong Tuhan, penuhilah kebutuhan mereka, dan biarlah Tuhan Engkau menyediakan apa yang mereka butuhkan.
Dan hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sekarang ini bergumul oleh karena pengendalian setan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kemenangan atas dosa yang mungkin menjadi pintu masuk bagi setan untuk datang dan membinasakan kami, umat-umat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu akan tetap mengingatkan kami, menguatkan kami, menolong kami untuk tetap selalu setia dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Rumah Advent bagi wanita tunawisma yang ada di Leipzig, Jerman, yang sudah berjalan 25 tahun dalam pelayanan mereka untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan sampai saat ini ya Tuhan, ada 2.000 wanita yang mereka sementara layani. Biarlah Tuhan, Engkau akan menolong mereka. Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga pelayanan ini boleh membawa pengharapan dan penyembuhan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk kami semua yang sementara mendengarkan atau menyaksikan siaran ini. Mungkin ada di antara mereka ya Tuhan, yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan, Engkau jamah tubuh mereka, angkat sakit mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan lebih khusus, berikanlah pengharapan kepada mereka, bahwa di balik kesusahan yang mereka hadapi, Tuhan tetap selalu ada. Dan mungkin ada di antara mereka ya Tuhan, yang punya pergumulan oleh karena kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, ataupun mungkin karena kehilangan keluarga oleh karena musibah dari pandemik ini. Tolong Tuhan, hiburkanlah hati mereka, kuatkanlah mereka, berikanlah petunjuk kepada mereka, bukakanlah jalan kepada mereka, berkati setiap apa yang mereka usahakan, berkati setiap apa yang mereka rencanakan, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan-Mu yang sementara berlangsung di muka bumi ini, bahkan lebih khusus di wilayah conference kami ini. Berkati para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para guru, para penginjil literatur, para misioneri, para TSPM, bahkan semua yang terlibat di dalam penginjilan ini, kaum awam, volunteer ministry. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka. Satukan hati kami untuk menyelesaikan bagian dari pekerjaan-Mu di atas muka bumi ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemimpin negara kami, mulai dari presiden kan sampai ke pelosok desa. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka semua. Berikanlah hikmat kepada mereka, agar supaya dapat memimpin dan mengatur negara kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan lebih khusus Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk pemimpin organisasi gereja kami, mulai dari GC, divisi, uni, daerah, dan jemaat. Kiranya juga Tuhan Engkau berkati mereka semua,
Dan biarlah kami boleh tetap bergandengan tangan, menyatukan hati kami untuk pekerjaan-Mu yang besar ini. Bapa, kami percaya bahwa ada begitu banyak hal pergumulan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang kami pikirkan dan apa yang kami doakan. Dan kami percaya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Sekali lagi Tuhan, terima kasih atas jawaban doa yang Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang indah ini, kami boleh bersama-sama merenungkan, memuji, bahkan berdoa bersama-sama. Dan biarlah setiap doa yang kami layangkan, puji-pujian yang kami nyanyikan, kiranya semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan kembalikan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni kami orang berdosa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian yang sudah menyaksikan program 100 hari berdoa ini. Sampai ketemu besok, di mana kita boleh dipertemukan dan kembali kita akan dipersatukan dalam doa, dalam puji-pujian, bahkan di dalam mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin.